Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Selvi Dewi Puspitasari. Saya dari kelas 12 MIPA 2, kelompok 4 Bahasa Indonesia, SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel yang dibimbing oleh guru Bahasa Indonesia saya, Ibu Dr. Anda Latifah Hasan. Artian artikel. Artikel adalah sebuah esai yang sebenarnya lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, dan lain-lain, dan bertujuan untuk menyajikan ide-ide dan fakta-fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Isi artikel bisa bermacam-macam. Beberapa contoh yang sering kita baca seperti sejarah, petualangan, argumentasi, penelitian, bimbingan untuk melakukan atau mengajarkan sesuatu. Jenis-jenis artikel. Yang pertama, ada artikel deskripsi. Artikel deskripsi adalah karangan yang bertujuan untuk menulis gambaran suatu fakta sehingga pembaca dapat membayangkannya di dalam benak. Yang kedua, ada artikel narasi. Artikel jenis ini ditujukan untuk menceritakan suatu keadaan atau situasi, baik berdasarkan urutan waktu atau urutan kejadian. Yang ketiga, ada artikel eksposisi. Artikel jenis ini merupakan karangan yang bertujuan untuk menguraikan suatu topik. Dapat berupa uraian tentang definisi, fungsi, bagian, dan kegunaan suatu konsep. Dapat juga berupa langkah, cara, atau proses mengerjakan sesuatu. Keempat, ada artikel persuasi. Artikel jenis ini terkenal juga sebagai artikel motivasi sebab penulisannya bersifat membujuk alias persuasif. Efeknya dapat menggerakkan pembaca untuk melakukan atau mengikuti sesuatu dan sebaliknya meninggalkan sesuatu. Kemudian ada ciri-ciri artikel. Yang pertama, tulisannya singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap dan tuntas. Kedua, sumbernya dari fakta yang ada. Ketiga, bersifat faktual sesuai dengan data-data yang diketahui oleh si pengarang. Keempat, original dan bukan copywriting. Kelima, isi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang didapat dari narasumber dan bukan dari pemikiran penulis. Keenam, isinya bisa berupa pemaparan biografi tokoh, kisah-kisah perjalanan, argumentasi, peristiwa, atau hal fakta lainnya. Yang ketujuh, gagasan atau topiknya harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembaca atau masyarakat umum. Kemudian, ada struktur artikel. Yang pertama, bagian pembuka berisi orientasi atau tahap pengenalan terhadap isi artikel yang akan dibahas. Kedua, bagian isi merupakan uraian penjelasan pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel. Ketiga, bagian penutup, yaitu sebuah simpulan yang berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk ringkas dan jelas. Adapun langkah-langkah menulis artikel. Yang pertama, tentukan tema. Tema tulisan Anda harus spesifik. Semakin menarik minat pembaca. Tetapkan tujuan penulisan. Kebanyakan artikel, apalagi dalam artikel jenis deskripsi dan narasi, tidak menyatakan tujuan penulisan secara tersurat, melainkan tersirat. Yang kedua, rumuskan ide pokok atau masalah. Nah, ini bisa menggunakan outline atau rangka ide pokok per paragrafnya. Jadi misalnya Anda ingin menerangkan masalah di paragraf pertama, contoh masalah di paragraf kedua, penyebab di paragraf ketiga, dampak di paragraf 4, dan solusi di paragraf 5. Yang ketiga, buatlah kesimpulan. Kesimpulan bikinnya mudah. Anda bisa membuatnya dengan baik bila logika atau alur artikel Anda benar. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan artikel. Jangan menyinggung personal atau kelompok. Fakta yang sesuai, dan unsur 5W+1H. Berikut beberapa contoh dari artikel. Yang pertama, ada artikel pendidikan. Pengaruh pendidikan terhadap kualitas anak pedalaman bukan rahasia lagi bila anak-anak yang tinggal di daerah pedalaman sangat sulit mendapatkan kehidupan yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Mereka kesulitan mendapat air bersih, mengenyam pendidikan sesuai batas kelayakan pendidikan Indonesia, dan sulit mengikuti perkembangan zaman. Tak hanya itu saja, mereka bahkan tidak mengenal alat komunikasi seperti telepon genggam. Hal pokok yang menjadi sorotan utama yaitu betapa sulitnya mereka mendapat pendidikan yang layak dan mengenyam pendidikan 12 tahun. Pada faktanya, tak semua salah mereka. Kesulitan mereka menjangkau lokasi sekolah menjadi masalah karena mereka harus mengarungi sungai. Mereka juga harus berjalan kaki hingga berpuluh-puluh kilometer. Bahkan ada pula yang tak memakai alas kaki.
Kurangnya tenaga pengajar di pedalaman karena sulitnya mencari pengajar yang mau mengajar di daerah tersebut juga sangat disayangkan. Padahal kualitas seseorang diukur melalui seberapa jauh pendidikan yang dicapai karena kualitas seorang lulusan SD berbeda dengan kualitas seorang sarjana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat mempengaruhi kualitas seorang anak pedalaman. Adapun artikel ilmiah, dampak buruk junk food untuk kesehatan tubuh. Junk food disebut makanan instan atau makanan cepat saji yang kini telah berkembang pesat di persaingan perusahaan makanan di Indonesia. Makanan cepat saji dinilai sebagian orang lebih efektif terhadap waktu dan mudah ditemukan. Tak hanya itu saja, makanan cepat saji juga memiliki cita rasa yang lezat ditambah lagi harganya yang terjangkau. Makanan cepat saji sudah lama mengundang kontroversi di negara kita karena terungkapnya beberapa dampak buruk yang ia miliki. Dampak buruk itu disebabkan oleh kandungan zat-zat yang berbahaya. Fenomena kata micin kini mendadak kerap digunakan para remaja hingga dewasa bila seseorang mengalami hal-hal yang kurang normal. Maksud dari hal kurang normal itu seperti seseorang yang telat berpikir, lama menjawab bila diajak bicara, dan lain sebagainya. Tak dielakkan, makanan cepat saji memang mengandung zat berbahaya seperti yang telah diungkapkan di atas. Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa keseringan mengonsumsi makanan cepat saji memang tidak berdampak secara langsung ke tubuh. Namun, makanan-makanan cepat saji yang dikonsumsi akan tertimbun di dalam tubuh yang kemudian hari menjadi penyebab penyakit mematikan seperti kanker. Tak hanya kanker, penyakit berbahaya juga mengintai misalnya stroke, usus buntu, dan penyakit ginjal. Kemudian ada contoh artikel kesehatan, yaitu manfaat madu bagi kesehatan. Madu adalah hasil produksi dari hewan lebah yang kini telah dikenal lebih jauh karena khasiatnya bagi kesehatan yang melimpah. Adapun manfaat madu yaitu manfaat madu untuk kesehatan kulit wajah. Madu tak hanya dikenal sebagai pemanis alami. Madu juga memiliki manfaat lain yang dapat digunakan untuk kesehatan kulit, khususnya kulit wajah. Kemudian madu sebagai penghilang batuk. Manfaat madu sebagai penghilang batuk tak hanya isapan jempol belaka yang tiada buktinya, namun manfaat ini dibuktikan dengan jurnal pula. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.